Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur jika pada kesempatan pada sore hari ini kita boleh kembali berbagian dalam ibadah ini. Dan terlebih khusus adalah di saat hari ini kita boleh kembali memperingati akan bagaimana Kristus mau menyerahkan tubuh dan darahnya bagi kita. Saudara sekalian diundang untuk bersama-sama turut berbagian semeja perjamuan dengan Kristus. Dan di tengah rasa syukur kita itu, mari sejenak kita mempersiapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam. Kita mau awal ibadah kita ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau persiapkan hati kita nyanyikan, kita angkat pujian, ku masuk ke hadirat.
menjadi pujian kami. Hanya Engkaulah yang menjadi kemuliaan kami. Dan karena itu Engkau saat ini melayakkan kami untuk boleh datang masuk ke hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan terlebih khusus di saat Engkau mengundang kami turut bersama semeja perjamuan dengan-Mu. Kami bersyukur untuk undangan-Mu itu Tuhan. Dan kami saat ini mau menyerahkan setiap diri kami. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan juga boleh memproses setiap kami. Tuhan boleh menolong setiap kami. Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau bahkan yang kiranya hari ini tidak dapat hadir. Biarlah di dalam segala pergumulan mereka, di dalam segala keterbatasan mereka, Tuhan yang boleh berkenan juga ke setiap mereka. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah kiranya Engkau sendiri boleh menuntun dan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Yohanes yang pertama ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Memang tepat sebagaimana apa yang dikatakan firman Tuhan ketika Kristus mengerjakan salibnya bagi saudara dan saya, tetap tidak menutup kemungkinan bagi engkau dan saya untuk suatu waktu kita bisa terjatuh, kita bisa gagal untuk terus-menerus bertahan sebagai seorang yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu segala kelemahan itu. Dan mari saat ini setiap kita kembali diundang ketika kita mengingat akan tubuh dan darah Kristus yang tercurah. Kita diingatkan tentang bagaimana pengorbanannya dikerjakan sekali untuk selama-lamanya bagi engkau dan saya. Bukan berarti ketika kenyataan itu menunjukkan bahwa kita bisa bebas, kita mau bebas untuk kemudian kita bebas berbuat sesuai dengan maunya kita. Justru tidak. Tetapi dengan mengingat bagaimana tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan bagi setiap kita mengingat anugerah yang begitu besar. Bagaimana saudara dan saya boleh layak datang di hadapan Tuhan dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan kita. Tubuh dan darahnya melayakkan engkau untuk boleh datang di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saat ini kita mau bersama mempersiapkan hati kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita dengan kita angkat pujian. Siapkan hatiku Tuhan.
ini kami datang di hadapan Tuhan, kiranya kami siap dibentuk, dituntun, dan dibaharui oleh firman-Mu Tuhan. Ubahkan setiap kami, baharui setiap kami, kuatkan setiap kami di tengah kami menghadapi jalan kehidupan yang tidak mudah. Tuhan, kami berdoa di dalam segala kelemahan keterbatasan kami, termasuk hamba-Mu ini sendiri. Kira-kiranya di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan berkenan memakai hamba-Mu ini menjadi berkat bagi setiap kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Shalom saudara dalam Tuhan. Rupa-rupanya kalau dilihat saudara lebih mau duduk di sebelah sana gitu. Kayaknya mimbarnya harus saya geser ke sebelah lebih banyak ke arah kanan begitu ya. Padahal harusnya di tengah sini lebih gampang melihat layar begitu kan, daripada di sana kayaknya layarnya nggak kelihatan gitu. Apa layarnya harus agak kita geser supaya dari sana bisa terlihat begitu ya. Ya tapi tidak apa-apa gitu. Di sebelah saya kiri saya juga sebenarnya masih banyak tempat begitu ya. Kalau saudara yang mungkin ada saudara lebih gathering di belakang, ya nggak apa-apa, saya bisa mengerti. Saudara bisa di sana juga, gitu ya, biar nggak terlalu sesak yang di daerah sini juga, karena kita tahu bagaimana daerah sini kan merupakan pintu masuk begitu kan, atau posisi depan ini juga masih ada, daerah sana juga bisa segera dipenuhi gitu. Nah mungkin untuk ke depan bisa seperti itu kali ya, gitu ya. Soalnya mikirnya datang agak belakangan biar bisa lebih longgar, tapi ternyata daerah sana justru makin sesak begitu rasanya. Oke, tidak apa-apa. Saudara dalam Tuhan, hari ini bersyukur kita boleh memasuki minggu pertama daripada bulan Juli. Setengah tahun kita sudah lalui, setengah tahun kita sudah boleh jalani, dan kita melihat tidak ada yang menyangka kalau hari ini terjadi seperti ini. Tidak ada yang menyangka kalau hari ini kita harus menjalani ibadah seperti ini 1 bulan lebih 1 minggu begitu kita sudah jalani ibadah dengan cara yang seperti ini, dan mungkin untuk beberapa waktu ke depan kita masih harus jalani seperti ini. Bahkan mungkin kita tidak ada yang menyangka kenapa tahun 2020 harus terjadi seperti ini. Coba tahun 2020 nggak terjadi seperti ini. Mungkin ada beberapa teman-teman di beberapa kota yang telah maksudnya yang saya layani juga, di antara mereka ada yang harus merelakan pernikahan mereka dengan cara yang tidak seperti biasanya, dengan cara digital 2.0 begitu ya, dengan lewat Zoom, keluarga nggak bisa datang pada perencanaan sudah jauh-jauh hari, atau saudara-saudara yang lain yang di dalam perencanaan yang lain, misalnya ada yang lagi bergumul untuk lulus bachelor Arbeit, dan kalau lulus bachelor Arbeit itu dia harus forsum terlebih dahulu, dan sementara karena corona ini labornya tutup, nggak boleh orang masuk. Jadi dia dipospon itu selama ini sudah kira-kira 1 semester, dan nanti dikatakan 1 tahun labornya masih akan tutup. Padahal dia tinggal tulis bachelor Arbeit-nya. Sehingga tanpa forsum itu juga tidak bisa melanjutkan penulisannya, dan hampir dapat dipastikan kira-kira 1 semester atau 2 semester dia harus nunda menulis ya, bukan nunda lulusnya, nunda untuk mulai menulisnya. Jadi harus mengerjakan bahkan tidak mengerjakan apa-apa di situ. Sungguh tidak ada yang menduga terjadi seperti ini hari ini. Tetapi di balik itu semua, saudara, kita begitu banyak belajar bagaimana Tuhan menuntun kita sampai di pertengahan tahun ini. Kita boleh berganti bulan Juli ini, kita boleh masuki bulan ini di pertengahan tahun ini dengan cara yang mungkin tidak biasa. Tapi di sini kita mau melihat bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa yang senantiasa ada di dalam perjalanan hidup kita. Nah hari ini saudara, secara lebih khusus saya rindu mengajak setiap kita untuk melihat dari beberapa bagian firman Tuhan, yang mana kalau kita mau sama-sama tengok begitu ya, di dalam apa yang kita mau pelajari hari ini itu bukan secara lebih khusus tentang satu bagian ayat yang sangat khusus. Kita melihat ada beberapa bagian ayat yang kita akan lihat bersama-sama, tetapi satu kaitannya adalah tentang apa yang kita mau kerjakan hari ini, yaitu tentang perjamuan kudus. Kita mungkin banyak mengikuti, banyak menjalani tentang perjamuan kudus itu sendiri. Setiap awal bulan dalam perjalanan gereja kita, biasanya kita mengerjakan perjamuan kudus. Atau mungkin ketika dulu saudara masih ada di Indonesia pun, saudara
sudah terbiasa juga mengikuti perjamuan kudus, khususnya dalam beberapa tradisi gereja. Perjamuan kudus dikerjakan bagi mereka yang sudah dibaptis, begitu ya. Dikatakan seperti itu. Padahal di Alkitab tidak ada ditulis syaratnya harus dibaptis dulu baru boleh mengikuti perjamuan kudus, begitu kan? Nah, hari ini kita tidak melihat tentang syarat dan tradisi itu. Tapi hari ini kita mau sama-sama melihat tentang apa yang sebenarnya mau dimaknai dari perjamuan kudus itu. Tentang pertanyaan ini, mengapa? Saya harap yang di sana cukup terlihat, tidak, kalau tidak terlihat saya bacakan juga. Mengapa perjamuan kudus ini harus terus terjadi? Mengapa perjamuan kudus ini terus dipelihara? Mengapa bahkan telah lewat ribuan tahun sejak dari Yesus mengucapkan kata-kata dalam perjamuan malam terakhir pada waktu itu masih dikerjakan di antara umat Kristen, orang percaya, hingga sampai dengan hari ini. Saudara, mungkin ada begitu banyak di antara saudara yang memiliki beberapa pertanyaan terkait tentang perjamuan kudus ini sendiri, mengenai pertanyaan mengapa dan mengapa. Akhirnya ya udahlah, karena aku ya orang Kristen dan karena aku mungkin beberapa saudara yang berangkat daripada latar belakang kalau itu perjamuan kudus harus dibaptis dulu atau harus naik CD dulu. Ya udahlah, aku udah naik CD atau aku udah dibaptis, ya udahlah ikut perjamuan kudus, ya masa aku ikut perjamuan kudus, begitu. Seperti itu. Nah, saudara, di dalam kesempatan ini Paulus dalam surat 1 Korintus menuliskan kepada setiap kita satu hal yang begitu sangat jelas di sana, yaitu tentang bagaimana Paulus katakan barang siapa dengan cara yang tidak layak mengerjakan perjamuan kudus itu, Paulus katakan dia akan mendapatkan hukumannya. Tuhan tidak berkenan atasnya. Nah, jadi di sini kita mau benar-benar melihat makna yang sejati daripada perjamuan kudus itu sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita akan melihatnya dari Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-22. Kita akan membaca ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas 22 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 tentang satu perikop di sana. LAI memberikan judul perikop penetapan perjamuan malam. Pasal yang ke-22 ayat 19 sampai 20 demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka murid-muridnya. Kata Yesus, katanya kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikian menurut Injil Lukas, Yesus mengucapkan kata-kata di dalam penetapan perjamuan malam. Saudara, di dalam bagian ini kita melihat tentang bagaimana Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, dimulai dari ayat 19, saat mereka melakukan perjamuan malam itu, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini poin yang pertama, itu tentang sebuah peringatan komemoratif, tentang sebuah peringatan yang Yesus mau katakan kepada murid-muridnya untuk mengerjakan ini sebagai bentuk peringatan akan Yesus. Saudara, kalau kita membayangkan gitu ya, mungkin atau kali enggak saya ketika membaca bagian ini membayangkan saat saya adalah salah seorang di antara murid pada waktu itu dan mendengar kata-kata Yesus seperti itu. Yesus mengambil roti, dia katakan, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu menjadi peringatan akan aku. Saudara, banyak orang non percaya melihat orang Kristen kanibal, gitu ya. Khususnya di zaman pada waktu Kaisar Nero memerintah pada waktu itu, Kaisar Nero banyak menganiaya, mengeksekusi orang-orang Kristen. Dan tradisi mengatakan bahwa Petrus pun dieksekusi, dimartir dengan salib terbalik itu saat pemerintahan Kaisar Nero. Nah, dalam kondisi yang seperti itu banyak cap bahwa orang Kristen itu kanibal. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, ini tubuhku diberikan bagi kamu, makanlah. Wah ya, tapi gitu ya, kalau cuma dengar kata-kata itu, ini tubuhku dipecah-pecahkan bagi kamu, makanlah, terimalah.
di dalam setiap perkumpulan yang diadakan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Saudara, mungkin ada begitu banyak kebingungan yang terjadi dalam diri para murid pada waktu itu. Belum benar-benar mengerti apa maksud Yesus mengatakan akan bagian itu. Mengapa Yesus harus mengatakan bahwa ini tubuhku dipecah-pecahkan bagi kamu dan darah ini dikerjakan jadi peringatan akan apa? Peringatan akan apa? Bisa jadi ada seorang murid yang juga terus memendam pertanyaan itu di dalam diri mereka. Kalau saya saat ini dalam kesempatan saya membayangkan dalam kehidupan para murid pada waktu itu, memikirkan tentang sebuah keadaan apa yang harus diperingati dari tubuh Yesus ini. Memang di beberapa waktu sebelumnya Yesus telah mengungkapkan tentang kematiannya, tentang pengorbanannya. Tetapi bukankah di dalam bagian itu para murid tidak benar-benar tahu bahwa Yesus harus mati bagi mereka. Para murid tidak benar-benar menangkap tentang kematiannya secara fisik yang benar-benar Yesus mau alami di kemudian hari yang disaksikan para murid, mati berkorban bagi mereka. Sebenarnya dalam kenyataan ini kita diperhadapkan tentang sebuah keadaan yang mana bisa jadi murid juga tidak begitu mengerti dengan begitu dalam makna peringatan seperti apa yang Yesus perintahkan pada waktu itu. Dan kami bersyukur kepada Tuhan ketika kita hidup di masa hari ini. Di beberapa bagian di Injil Yohanes terakhir justru disebutkan ketika Thomas di dalam perabu-rabuannya dia mengatakan, berbahagialah kamu yang bisa melihat percaya, tapi lebih berbahagia mereka yang tidak melihat namun mereka bisa percaya, gitu kan. Nah saudara, di dalam keadaan ini kita diperhadapkan tentang sebuah kenyataan bahwa sebagai murid pada waktu itu mereka belum tahu apa yang akan Yesus kerjakan. Mereka belum tahu pasti apa yang terjadi di kemudian hari. Bahkan di malam ketika Yesus mengajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani dan secara khusus mengajak 3 muridnya untuk berdoa lebih khusus lagi, lebih dalam lagi pada waktu itu, murid-muridnya ketika diajak berjaga-jaga pun mereka tidak mengerjakan itu dan justru ngantuk ketiduran. Saya segala pun dalam keadaan ini tentang sebuah arti peringatan yang Yesus perintahkan bagi para murid pada waktu itu. Hari ini kita telah melihat bagaimana karya salib itu terjadi. Murid-murid beberapa jam setelah Yesus mengucapkan bagian ini malam itu, esok paginya, sorenya bahkan, murid-murid tercerai berai entah kemana. Dan bahkan seorang Petrus yang menyangkal tentang keberadaannya sebagai murid Kristus pada waktu itu. Hari ini kita bisa melihat ketika kita mengerjakan perjamuan kudus itu, kita diperhadapkan salib itu telah terjadi, pengorbanan Yesus telah terjadi. Dan bahkan menurut catatan daripada Injil Matius, kalau kita mau melihat sama-sama di dalam bagian tersebut, kita mau sedikit melihat di dalam Matius pasal ke-26, saya bacakan buat kita sekalian. Matius pasal yang ke-26 dikatakan di dalam ayat yang mulai ayat 28, saya bacakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius dengan lebih jelas di dalam kultur Yahudi tentang sebuah pengampunan dosa dikerjakan oleh Yesus sebentar lagi saat Yesus mengambil cawan dan mengucap berkat atasnya. Mungkin bisa jadi murid bertanya, loh itu loh anggur biasa Yesus. Loh kok bisa jadi itu merupakan darahmu yang akan ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa? Ini maksudnya apa? Saudara, hari ini kita dari kacamata hari ini melihat ketika bahkan Paulus menuliskan dalam 1 Korintus, kita dipertunjukkan tentang sebuah keadaan bahwa Yesus mau supaya perjamuan kudus ini terjadi atau dilakukan oleh orang-orang percaya untuk menjadi sebuah peringatan tentang bagaimana pengorbanan Kristus yang telah dikerjakan dan saudara terima hari ini. Sehingga bukan lagi soal catatan mengenai ketika mau datang terlibat di dalam perjamuan kudus adalah bahwa engkau apakah sudah baptis atau sudah sidi. Saudara, hari ini itu banyak orang yang naik sidi atau orang yang sudah dibaptis, tapi benar-benar dia hanya mengerjakan menurut tradisi. Oh, karena sudah cukup umur ya udahlah aku dibaptis. Oh, kalau sudah cukup umur ya udahlah aku harus naik sidi. Kalau enggak terlewat, atau bahkan kalau enggak naik sidi nanti aku enggak bisa nikah kemudian hari di gereja itu. Banyak tradisi yang mengatakan seperti itu. Tapi hari ini kita diperhadapkan bahwa perjamuan kudus bukan dilalui oleh syarat bahwa engkau dan saya sudah dibaptis atau engkau dan saya sudah naik sidi. Bukan itu.
Tapi bukankah ketika engkau mau dibaptis, ketika engkau mau naik sidi, ada satu hal yang sangat mendasar. Apakah benar engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dia yang adalah Tuhan jadi manusia, mati, menggantikan dosa-dosa saudara? Akan percuma jika saudara tidak percaya itu secara pribadi dan saudara memberi diri dibaptis. Akan percuma jika saudara tidak percaya akan pengorbanan Yesus dan saudara memberi diri untuk naik sidi. Semua tidak ada gunanya tanpa pengakuan bahwa benar Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Baru dari itu engkau dengan yakin dibaptis, menyatakan dan menyaksikan imanmu di hadapan Tuhan dan jemaat. Baru engkau naik sidi, menyatakan iman dan komitmen di hadapan Tuhan dan jemaat. Sehingga saudara bisa jadi ketika engkau bahkan percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, namun engkau belum ada kesempatan untuk dibaptis, bukan berarti engkau dilarang untuk ikut di dalam ajaran Kristus. Saat ada keyakinan teguh bahwa engkau percaya dalam Yesus, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mengundang engkau untuk juga ikut mengingat akan pengorbanannya bagi dan bagi. Sehingga ketika kita hari ini kembali mengingat akan perjamuan kudus ini, kita diajak untuk kembali mengingat bagaimana tubuh dan darah Kristus physically telah dikerjakan bagi engkau dan saya. Dan kiranya itu terus meneguhkan iman kita mengikut akan Dia. Yang kedua, mengapa perjamuan kudus itu vital bagi kehidupan orang percaya? Karena sifatnya instruktif, yaitu sebuah perintah. Hal ini berkaca dari apa yang dicatat di dalam kitab Keluaran. Memang tidak secara langsung kitab Keluaran menegaskan tentang bagaimana perintah tentang perjamuan kudus, berbeda dalam Perjanjian Lama tidak menyebut tentang hal itu. Tapi sejak kita melihat Keluaran pasal yang ke-12, Keluaran pasal yang ke-12 kita membaca di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya bacakan buat kita sekalian, demikian firman Tuhan, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Saudara, bagian ini ditulis oleh Musa sebagai sebuah keterangan saat ibadah Paskah itu ditetapkan. Ya, saat ibadah Paskah itu ditetapkan. Di dalam tradisi Kristen, arti atau makna daripada ibadah Paskah itu bukan lagi soal daripada peristiwa Keluaran, bukan lagi soal bagaimana Tuhan melewati rumah-rumah orang Kristen dan juga mungkin beberapa orang Mesir yang palingnya dicat daripada darah domba pada waktu itu, darah pengorbanan pada waktu itu, sehingga malaikat maut itu melewati mereka. Bukan soal itu lagi, tapi tentang bagaimana hukuman itu terlewat dari diri kita, tentang korban yang sejati, darah Yesus tercurah di Golgota menggantikan hukuman atau maut itu dalam hidup kita. Kalau di dalam makna perjanjian lama, Paskah diartikan tentang maut yang lewat dari mereka, maut yang hanya tiba atau yang hanya mengenai orang-orang yang kena tulah, yaitu orang-orang di Mesir. Peristiwa setelahnya, berbeda tulah ke-10, bahkan anak daripada Firaun, yang mana Firaun merupakan
perwakilan dewa matahari di dalam tradisi Mesir, yang mana anaknya pun pewaris tahta itu pun juga perwakilan termasuk dalam garis keturunan itu, gitu ya. Sehingga kalau anak pewaris tahta itu mati, gitu, anak sulung itu mati, itu merupakan aib yang begitu luar biasa di dalam tradisi pada waktu itu. Dan di saat itu tentang bagaimana makna ibadah Paskah itu Tuhan nyatakan sendiri, ketetapan yang Tuhan buat sendiri untuk diperingati di kemudian hari. Tuhan perintahkan, bahkan ketika anak-anakmu bertanya arti ibadah itu, jawabannya adalah itulah korban Paskah bagi Tuhan. Dan hari ini di dalam makna Paskah yang baru, saat Yesus telah mati di kayu salib dan maut itu lewat, Yesus menang atas maut, Yesus mengalahkan maut dan bangkit di hari ketiga. Di dalam peringatan akan Paskah itu, hari ini dengan penuh syukur dan sukacita kita bisa melihat tentang sebuah anugerah yang benar, bahwa kepercayaan kita tidak sia-sia. Paulus mengatakan dalam surat 1 Korintus bahwa ketika Yesus tidak benar-benar bangkit dari antara mati, hidup kita atau kepercayaan kita atau iman kita itu sia-sia. Tapi kita tahu bahwa benar saat Yesus mengerjakan salib dan dia bangkit dari kematian, maka nyata itulah yang jadi dasar daripada iman orang percaya tentang bagaimana Allah yang sangat mengasihi manusia datang menjadi manusia, mati di kayu salib, dan dia menang atas maut, bangkit. Dan perintah itulah yang Tuhan mau teruskan di antara setiap kita. Yang pertama tadi tentang peringatan, yang kedua adalah tentang perintah. Perintah untuk terus mengajarkan kepada generasi-generasi di bawah kita apa arti daripada ibadah kita, apa arti daripada salib itu bagi kita, apa arti daripada pengorbanan Kristus itu bagi kita. Dan itu menjadi penting. Bukan ketika misalnya anak-anak kita atau orang-orang yang belum percaya bertanya kepada kita, kamu orang percaya tak usah tahu lah. Wah, anak-anak kecil udah tak usah tahu, gitu ya. Karena kadang dulu ketika saya ingat betul pengalaman saya sendiri, gitu ya. Saat perjamuan kudus di gereja dan kemudian saya anak-anak masuk ke ruang ibadah, itu diusir pasti sama orang dewasa. Anak-anak minggir dulu, gitu ya, saatnya perjamuan kudus. Dan ketika ada beberapa teman saya cukup nurut, gitu, tapi ada beberapa teman saya cukup bandel ketika anak-anaknya, mama minta minum, mama minta rotinya, gitu, mau coba-coba, gitu kan. Si orang tuanya bilang, diam, dijewer lah apa, diseret keluar lah, gitu ya. Nah dulu namanya anak-anak yang gak berani berontak, gitu kan. Sampai akhirnya ketika udah mulai besar, jujur, ketika dulu saya pertama kalinya mengikuti perjamuan kudus, tidak benar-benar ada dampak yang nyata tentang makna daripada perjamuan kudus itu. Saya hanya lakukan, ya karena harus dilakukan oleh orang percaya yang sudah besar, yang sudah dibaptis. Saya harap tidak terjadi dalam hidup saudara, gitu ya. Biarlah itu cuma pengalaman saya. Tetapi biarlah hari ini kita kembali diingatkan. Ketika ada orang di sekitar kita yang juga bertanya tentang itu, meminta penjelasan tentang itu, sama halnya seperti ketetapan daripada ibadah Paskah ditetapkan di dalam kitab Keluaran itu, kita diperhadapkan tentang sebuah jawab bahwa benar Tuhan yang telah mengerjakan itu bagi kita. Mau itu lewat dari kita, dan kita dengan yakin juga mau kerjakan itu, mau sampaikan itu. Dan itulah poin yang ketiga tentang perjamuan kudus, yaitu sifatnya evangelistik, sifatnya penginjilan. Mengapa demikian? Karena peringatan dan perintah itu harus melangkah kepada penginjilan. 1 Korintus 11 ayat 26. Saya bacakan bagi kita sekalian 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Lihat saudara, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi apakah boleh kita ikut perjamuan kudus sudah cukup di gereja kita diam saja? Tunggu bulan depan perjamuan kudus lagi, sudah kita diam saja. Tunggu bulan depannya lagi kita udah ikut, diam saja. Saudara, Paulus dengan begitu jelas mengatakan, kamu memberitakan kematian Kristus. Kita membawa pesan amanat agung itu ada. Kenapa? Dimulai dari kita percaya kepada Kristus dan perintah itu dikerjakan.
Dan ketika setiap kali kita mengingat akan kematiannya, kita pun juga diingatkan tugas itu, akan auftrag itu, akan tanggung jawab itu, akan panggilan itu, untuk juga memberitakan kematian Kristus. Apa yang telah kita alami, anugerah yang telah nyata itu, kita beritakan pada orang-orang supaya mereka juga mengalami anugerah itu, supaya mereka juga mengalami sukacita itu. Tugas kita bukan menjadikan orang percaya, tugas kita bukan menjadikan orang non-Kristen menjadi Kristen, tidak. Tugas kita itu loh gampang sebenarnya, memberitakan mengenai orang itu akan percaya atau tidak, itu bagian Tuhan. Tapi tugas kita adalah memberitakan, ngabar, sharing tentang kematian Kristus dan dampaknya bagi kehidupan kita. Siapa sih di sini nggak pernah cerita? Ada yang sama sekali dalam hidupnya nggak pernah cerita apapun itu? Kayak nggak mungkin gitu ya. Sejak dari kecil kita itu tiba-tiba mencerita gitu ya. Bahkan dari lebih kecil usia-usia balita itu kita sudah sangat senang kita bercerita, khususnya misalnya ketemu teman baru, mama, ayah, ibu, aku habis gini, atau misalnya ketika kita habis jatuh di ejek teman kita balik nangis-nangis, kenapa? Kita ceritakan semuanya dan kita akan lebih-lebihkan gitu, akan biar kita dikasihani sama orang tua gitu misalnya. Dan orang tua, oh dasar gak anaknya Pak Tono tuh gitu. Jadi akhirnya orang tuanya berantem gitu misalnya, padahal anaknya yang berantem gitu. Sebenarnya saudara Tuhan, manusia hidup sosial tipikal pencerita. Cuma kadang kenapa dengan berita akan kematian Kristus, berita sukacita bagi dunia itu, kok lebih dulu kita tahan-tahan buat diri kita sendiri dan kita nggak menceritakan di luar yang lain. Biarlah ketika kita mengingat akan kematian Kristus melalui perjamuan kudus ini, peringatan, perintah itu mengarahkan kita kepada pemberitaan akan salib Kristus. Gampang dengan tugas kita, beritakan toh, beritakan, kasih tahu, ceritakan. Tentu tidak dengan sembarangan, kita perlu hikmat Roh Kudus tentang bagaimana kita menceritakan, gitu ya. Dan karena itu hanya di dalam setiap kita yang benar-benar mau dekat dengan Tuhan, yang peka di dalam relasi kita dengan Tuhan, kita bisa beroleh akan hikmat. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada sifatnya prediktif, pengharapan. Cuman prediktif bukan berarti ini sebuah ramalan yang bisa jadi, bisa enggak, tidak. Tapi ini sifatnya pasti, namun sekarang belum terjadi. Yaitu masih tetap dari bagian yang sama, 1 Korintus 11 ayat 26. Paulus tuliskan di sana memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berita tentang kedatangan Kristus yang kedua diinginkan juga melalui peringatan kita akan perjamuan kudus ini. Dia katakan bahwa aku akan datang kembali. Atau bahkan dalam beberapa bagian dikatakan aku akan datang segera. Tuhan segeranya kapan? Tuhan katakan kamu tidak perlu tahu masa dan waktu, tapi ingat aku akan datang kembali. Dan itulah pengharapan pasti dalam kehidupan kita orang percaya. Cepat atau lambat kita tahu dunia akan berakhir dan Tuhan akan datang bukan lagi menjadi juru selamat, tapi Dia akan datang menjadi hakim yang adil. Dan biarlah ini yang terus menjadi satu trigger bagi setiap kita, bahwa penantian itu kita bisa sedikit cicipi dari perjamuan kudus ini. Kita turut diundang semeja perjamuan dengan Tuhan sambil kita menanti saat kedatangannya yang kedua dan kita bersama-sama kembali dengan Kristus. Kita semeja perjamuan muka dengan muka bersama dengan Kristus. Dan bukankah itu sebuah penantian yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat memberi sukacita di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kali kita berada di dalam peringatan atau ketika kita mengerjakan perjamuan kudus ini, biarlah tempat hal itu yang terus menjadi tiang, yang terus menjadi titik vital mengapa perjamuan kudus itu kita kerjakan. Karena itu peringatan, karena itu perintah, karena itu ada tugas penginjilan, dan karena itu ada pengharapan kepastian akan kedatangan Kristus yang kedua, akan perjumpaan kita muka dengan muka bersama dengan Kristus, semuanya perjamuan dengan Dia di surga. Dan biarlah ketika hari ini kita mengerjakan itu,
4 hal ini kita terus ingat-ingat. Jadi bukan karena engkau sudah dibaptis, naik sidin, engkau masuk perjamuan kudus. Bukan. Tapi pertanyaan adalah apakah benar engkau percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup, sehingga keempat hal ini boleh engkau kerjakan di dalam kehidupan. Dan biarlah ini memberi sukacita bagi setiap kita. Perjamuan kudus bukan sebuah sakramen yang menyelamatkan. Bukan berarti kalau engkau nggak pernah ikut perjamuan kudus, engkau nggak diselamatkan, ya. Tidak. Sakramen tidak menyelamatkan. Hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Dan dampak daripada iman itu kita mengerjakan apa yang Kristus perintahkan, untuk mengingat Dia, mengingat pengorbanannya, untuk memberitakan kematiannya di dalam penantian akan kedatangannya kembali kedua kali. Dan biarlah sukacita itu terus melimpah, membaharui iman kita waktu demi waktu ketika kita mengerjakan perjamuan kudus. Amin. Mari kita satu berdoa. Tuhan, kami bersyukur dalam kesempatan sore hari ini Engkau mengingatkan kembali tentang mengapa perjamuan kudus itu vital bagi kehidupan kami orang percaya. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh memaknai perjamuan kudus itu dengan benar, seturut dengan apa yang Kau firmankan, bukan dengan cara-cara dunia, bukan hanya berdasarkan tradisi dunia saja. Tapi biarlah di dalam kami mengerjakan perjamuan kudus ini benar kami mengingat akan kematian, akan pengorbanan di kayu salib. Kami mengingat bagaimana Kau mati menggantikan kami. Dan kami diperintahkan juga untuk akhirnya kami memberitakan kematian itu, sambil kami menanti kedatangan yang kedua yang pasti akan terjadi. Tuhan, di dalam perjamuan kudus hari ini pun juga boleh kembali membaharui iman kami di dalam kami hidup Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita mau bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus ini, saya mengundang setiap kita untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan Tuhan Rasul, yang mana tiap-tiap kali, tiap minggu bahwa kita banyak telah hafal di luar kepala kita hafal iman ini. Tapi biarlah ketika kita mengikrarkan bersama itu merupakan sesuatu yang keluar dari hati kita, bukan hanya sekedar sebuah hafalan, yang mana benar itu pernyataan iman saya kepada Allah, kepada Kristus. Pengakuan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, sebentar kita akan bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Saudara, setiap engkau yang secara pribadi percaya pada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, bahwa Dia telah mencurahkan darahnya menggantikan engkau. Setiap engkau yang percaya di dalam iman kepada Kristus, engkau diundang untuk semeja perjamuan dengan Kristus. Mari, sebelum kita mau bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus ini, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur bagaimana undangan-Mu sekali lagi Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh semeja perjamuan dengan di dalam perjamuan kudus yang kami kerjakan saat hari ini. Tuhan, kami berdoa
Biarlah kiranya kami boleh mengerjakan perjamuan kudus ini dengan cara yang lain di hadapan Tuhan, yaitu benar bahwa kami mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami beriman kepadamu bahwa Engkau yang telah mati menggantikan dosa-dosa kami. Tuhan, kami menyerahkan diri kami. Biarlah kiranya perjamuan kudus ini juga boleh kembali membaharui iman kami mengikut agama Engkau. Bersyukur Tuhan, jika kesempatan itu boleh kami kerjakan sekali lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara yang segala Tuhan, dimulai dari bagian sebelah kiri saya sambil musik akan mengalunkan lagu Nyawaku Diberikan, Apa Kau Beri Padaku. Saudara silakan mengambil satu gelas roti dan juga satu gelas cawan dan kembali ke tempat duduk, dan kembali saudara renungkan roti dan cawan di tangan yang telah saudara terima. Tubuh dan darah Kristus diberikan bagi engkau, bagimu pribadi, untuk keselamatan jiwamu. Nyawaku diberikan, apa kau beri padaku?
Apakah ada di antara saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus tetapi belum menerima cawan dan roti? Jika semua sudah menerima, saya undang setiap kita untuk bersama-sama bangkit berdiri. Paulus meneruskan apa yang telah Yesus teruskan kepadanya, yaitu pada waktu malam saat ia diserahkan, Yesus mengambil roti. Mari bersama kita angkat roti. Ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, lalu berkata, "Makanlah kamu semua daripada roti. Sebab inilah tubuhku diberikan bagi kamu." Kristus berkorban bagi engkau, bagi saya. Roti perlambang akan tubuh Kristus. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Terimalah dan makanlah dengan penuh ucapan syukur.
Mari kita angkat cawan yang bersih anggur. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan. Ia mengucap berkat atasnya sambil berkata, "Minumlah kamu semua daripada cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa." Cawan yang berisi anggur ini perlambang akan darah Kristus, dicurahkan bagi engkau, bagi saya. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Terimalah dan minumlah dengan penuh ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami mengucap syukur di saat dimana Engkau mengerjakan pengorbanan itu. Engkau benar-benar mati bagi kami. Tapi Engkau menang atas maut untuk menyatakan kuasa keselamatan datang daripada Tuhan. Bersyukur hari ini firman-Mu telah menyaksikan kepada kami dan kami percaya, kami terima dengan sepenuh hati kami. Kami bersyukur bagaimana pengorbanan-Mu menyelamatkan kami. Dan biar dalam iman kami, ketika kami boleh mengingat ini sekali lagi di dalam perjamuan kudus ini, biarlah kami boleh terus kembali dibaharui iman kami. Biarlah kami boleh terus diteguhkan iman kami. Biarlah kami boleh terus semakin dikuatkan iman kami. Sehingga setiap kami berjalan ke depan sebagai murid-Mu, sebagai murid yang terus mengingatkan pengorbanan-Mu di kayu salib, sebagai murid yang terus membawa berita akan kematian-Mu itu, sebagai murid yang dengan penuh sukacita menanti akan kedatangan-Mu yang kedua. Sekalipun hidup kami di dunia ini tidak mudah, sekalipun hidup kami di dunia ini susah, sekalipun hidup kami di dunia ini penuh sakit penyakit, penuh kesulitan, penuh pergumulan, tapi Tuhan dalam penantian kami yakin bagaimana ketika kami berjumpa muka dengan muka bersama dengan Engkau di surga mulia saat Engkau datang kedua kali, sukacita itu sungguh tiada tergantikan Tuhan. Ya, itu kami nantikan hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Amin. Jemaat boleh mengambil tempat duduk dan kita akan sama-sama menyanyikan pujian terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan. Sudah kasih dalam Tuhan, di akhir daripada ibadah kita sama-sama mau diingatkan untuk akhirnya kita harus terus membawa berita itu. Berita yang mau kita teruskan bagi dunia yang belum kenal akan Dia. Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Pada dunia dalam gelap, tentang
tekad kita harus membawa berita, kita harus bersaksi bagi dunia, biarlah kiranya kuasa Kristus nyata atas hidup kita melalui hidup kita. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan seluruh doa syafaat kita di depan Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang kita mau sama-sama doakan di dalam kesempatan sore hari ini. Yang pertama, kita mau terus berdoa untuk keadaan normal yang baru, khususnya di tengah kondisi di Indonesia yang mungkin belum ada kejelasan yang begitu sangat baik terkait penanganan akan pandemi ini. Di beberapa kota, di beberapa daerah, khususnya di Jawa Timur, Surabaya, masih menjadi zona hitam, gitu ya, bukan cuma zona merah, tetapi menjadi zona hitam karena saking banyaknya kasus yang terjadi. Kita berdoa biar juga kiranya kedisiplinan dari masyarakat di dalam menjaga protokol kesehatan juga boleh turut membantu pemerintah untuk menangani pandemi ini. Yang kedua, kita bersyukur jika di tengah-tengah kita hari ini di Jerman keadaan sudah mulai sangat longgar. Update terbaru tanggal 1 kita sudah sama-sama bisa membacanya terkait bagaimana pembatasannya sudah mulai banyak dibuka, khususnya di Hamburg sudah hampir tidak ada kasus baru lagi. Dan kita berdoa supaya ini juga boleh terus berjalan dengan baik, tidak terus kemudian dikerjakan tanpa disiplin akan protokol kesehatan, tapi biarlah kita dengan kewaspadaan juga boleh tetap taat aturan di dalam hal ini supaya pada akhirnya pandemi ini juga boleh benar-benar bisa selesai di tengah kita di tempat ini. Selanjutnya kita juga mau berdoa, saudara, yang ketiga yaitu bahwa pada beberapa waktu yang lalu Bapak Konsulat Jenderal yang baru telah tiba, namun hari ini atau saat ini masih sedang di dalam masa karantina karena beliau baru datang dari luar negeri. Biarlah di dalam penugasan yang baru ini Bapak Adrian Wicaksono, kalau saya tidak salah, biar Ardian Wicaksono di dalam penugasan sebagai konjen yang baru juga boleh mengerjakan dengan tanggung jawab di dalam selama masa tugas di Hamburg ini. Mari kita mendukung di dalam penugasan beliau bersama dengan staf dan juga jajarannya, biar Tuhan yang juga boleh memimpin dan menolong di dalam segala tanggung jawab yang ada, khususnya di dalam masalah hubungan dengan negara ini sebagai perwakilan di tempat ini. Dan yang terakhir, kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang bergumul dengan kesehatan, dengan sakit penyakit. Jika saudara ingat namanya, juga saudara boleh sebutkan di dalam doa saudara. Dan beberapa nama ada di saya, khususnya buat saudari Lili yang sampai dengan hari ini juga masih bergumul dengan penyakitnya. Untuk saudara-saudari yang lain yang itu tidak dapat disebut namanya satu persatu, kita mau berdoa bagi setiap mereka. Mari kita satu dalam doa untuk doa syafaat kita sore hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur dalam kesempatan ini Kau memberi waktu bagi kami untuk kami boleh datang kepadanya seru doa syafaat kepada Tuhan. Yang pertama, kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia di tengah keterpurukan yang terjadi akibat pandemi daripada COVID-19 ini. Tuhan, mungkin dari antara kami di sini tidak ada bisa terlibat langsung untuk menangani ini, untuk turut ambil bagian di sini, tetapi biarlah Tuhan melihat hati kami untuk kami mau terus berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, khususnya dalam penanganan pandemi ini. Tuhan, di seluruh belahan dunia sudah bergumul akan bagian ini, tetapi khusus kami mau berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasihan, mohon Tuhan beri pengertian di antara setiap jajaran pemerintahan yang bertugas langsung di dalam bagian penanganan akan pandemi ini. Tetapi juga secara khusus kami berdoa bagi setiap lapisan masyarakat yang ada. Biarlah setiap mereka juga boleh turut peduli, tidak hanya bagi diri keluarga mereka, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Biarlah mereka juga turut mengerjakan segala protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya boleh turut menekan penyebaran daripada pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, khususnya di daerah Jawa Timur, di daerah Surabaya yang saat ini masih menjadi zona hitam. Kami menyerahkan di dalam keadaan itu, biarlah Tuhan yang juga boleh turut berbelas kasihan di dalam kondisi ini. Siapapun tidak ingin berada dalam kondisi ini Tuhan. Karena itu kami mau berdoa, mohon Tuhan yang beri kekuatan, beri pimpinan, beri hikmat bijaksana bagi setiap tim yang menangani akan bagian ini. Dan secara khusus Tuhan boleh beri pengertian bagi setiap para masyarakat yang terkena dampak daripada COVID-19 ini, supaya juga tidak
apatis, tapi juga boleh tetap aware dan waspada. Kami pun juga berdoa, mengucap syukur di tengah kondisi di tempat ini, di mana kami tinggal saat ini, di kota ini. Kami bersyukur kelonggaran boleh terjadi, tapi pun demikian Tuhan, mohon Tuhan yang boleh beri juga kewaspadaan bagi kami, pengertian bagi kami, untuk kami tidak seenaknya sendiri, tapi biarlah kami tetap mematuhi aturan-aturan dari setiap protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan, sehingga kami pun juga boleh terlibat aktif di dalam penekanan akan penyebaran pandemi ini. Mohon Tuhan yang juga boleh menolong setiap kami. Kami bersyukur jika Tuhan masih beri kekuatan kesehatan di antara kami sampai dengan hari ini. Dan biarlah dengan itu semua Tuhan, tidak hanya kami bersyukur bagi diri kami sendiri, tapi biarlah kami boleh terus di dalam kesehatan yang baik itu menjadi pemberita akan kabar keselamatan yang telah kami terlebih dahulu alami ini Tuhan. Kami berdoa pada saat ini juga secara khusus bagi Bapak Konjen yang baru, Bapak Ardian, yang di dalam masa tugasnya untuk beberapa tahun ke depan di Hamburg ini, di KJI di Hamburg. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang boleh memimpin beliau, biarlah Engkau yang boleh memberi hikmat kepada beliau, biarlah Engkau yang boleh memberi kelancaran kepada beliau di dalam masa tugas selama di Hamburg ini Tuhan. Biarlah segala tugas dan tanggung jawabnya juga boleh Tuhan pimpin, dan biarlah keberadaan beliau ini juga boleh menjadi hal yang baik di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai perwakilan bangsa negara Indonesia di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah wilayah kerja KJRI di Hamburg ini. Kami menyerahkan untuk Bapak Konjen juga dengan staf dan jajarannya, biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap mereka di dalam segala pekerjaan tanggung jawab yang ada, khususnya di tengah kondisi yang tidak mudah di masa pandemi ini. Secara khusus juga di masa karantina pribadi yang beliau harus kerjakan ini, biarlah Tuhan juga boleh tolong beliau dengan keluarga dalam masa-masa pemulihan ini. Kami berdoa saat ini juga buat saudara-saudari kami yang sedang bergumul di dalam keadaan fisik mereka, di dalam sakit penyakit mereka. Kami mengingat untuk saudari kami Lili, kami mengingat untuk saudara kami Bapak Benny, dan juga mungkin ada saudara-saudari yang lain yang bergumul dengan fisik mereka, khususnya di tengah pandemi ini. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah di dalam keadaan ini kiranya Tuhan yang boleh memimpin setiap mereka. Kami mengingat juga untuk saudara kami Indah di dalam masa-masa rehabilitasi dan juga kontrol yang harus terus dia kerjakan. Biarlah Tuhan yang juga boleh pimpin, beri kekuatan kepadanya. Kami tahu Tuhan tidak mudah hal ini harus dilalui, tapi biarlah kiranya kekuatan yang daripada Tuhan boleh melimpah atas diri mereka, saudara-saudari kami yang bergumul akan kelemahan fisik ini, dan menjadi kekuatan di atas setiap mereka. Biarlah kiranya Tuhan kami berdoa, fisik mereka boleh melemah, tapi biarlah iman mereka boleh terus kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat buat setiap kami pribadi di tempat ini, biar di dalam segala pergumulan kami masing-masing, Tuhan yang sama, yang beserta dengan kami, Tuhan Allah yang Immanuel, yang menyertai kami, menolong kami, menuntun kami menjalani setiap kehidupan yang tidak mudah ini. Tuhan, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami mau alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan berserah, dan bersama-sama kami mengutuknya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita bersama-sama meninggalkan tempat ini menuju rumah kita masing-masing, dengarkanlah kiranya petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita yakin dan percaya Dia Allah Immanuel, Dia ada dekat dengan kita, dan biarlah relasi itu terus kita bangun hari demi hari, waktu demi waktu bersama dengan Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk bersama-sama bangkit berdiri, dan kita menutup ibadah kita ini dengan mengembalikan puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Doksur.
mengerjakan kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepadamu. Engkau boleh terus mengingatkan pengorbanannya di kayu salib. Engkau boleh terus memberitakan akan kematiannya dan pengorbanannya itu. Dan sambil engkau menanti akan kedatangannya yang pasti kedua kalinya. Dan biarlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa di surga, kasih setia, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan dan pertolongan Allah Roh Kudus boleh turun senantiasa melimpah atas setiap kita, menuntun, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Mari silakan mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.